Rotate your screen left in 3, 2, 1. Rotate your screen back in 3, 2, 1. That was fun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Rasyana Febro dengan NIM C1C020016. Hari ini saya akan mempresentasikan materi akuntansi keperilakuan mengenai aspek keperilakuan pada persyaratan pelaporan. Baiklah, langsung saja pada materi yang pertama, yaitu syarat-syarat pelaporan. Persyaratan pelaporan dikenakan dan dipaksakan oleh beraneka ragam orang dan organisasi dengan cara yang berbeda rupa. Dalam organisasi, manajer biasanya memiliki hak untuk mengharuskan bawahannya melaporkan aspek manapun dari kinerja pekerjaan mereka. Perusahaan yang dimiliki oleh publik diwajibkan untuk melaporkan secara ekstensif kepada Bapepam dan publik mengenai status keuangan dan operasinya. Selanjutnya, bagaimana persyaratan pelaporan memengaruhi perilaku? Yang pertama, antisipasi penggunaan informasi. Karena orang pada umumnya bereaksi dengan cara-cara yang mereka yakini akan mengarah pada hasil yang diinginkan. Mengirim informasi tersebut mencoba untuk menyimpulkan bagaimana informasi penerima informasi akan menggunakan dan memberikan reaksi terhadap informasi yang disediakan. Selanjutnya, prediksi pengirim mengenai penggunaan pemakai. Kadangkala penerima menyatakan secara jelas bagaimana mereka menginginkan pengirim untuk berperilaku. Kadangkala pula seseorang merasa pasti mengenai bagaimana penerima akan menggunakan informasi. Selanjutnya, insentif atau sanksi. Semakin besar potensi yang ada, bagaimana penerima untuk memberikan penghargaan atau sanksi kepada pengirim, semakin hati-hati pengirim akan bertindak dalam memastikan bahwa informasi yang dilaporkan dapat diterima oleh penerima. Selanjutnya, bagaimana penentu waktu, yaitu data biasanya tidak dikumpulkan kecuali seseorang bermaksud menggunakannya. Maka persyaratan pelaporan yang baru seringkali memerlukan data yang baru untuk dikumpulkan, yang memberikan peluang untuk mengubah perilaku sebelum pelaporan. Selanjutnya, strategi respon iteratif. Yang pertama, seberapa jelas yang diinginkan oleh penerima untuk terjadi. Yang kedua, seberapa jelas pula untuk apa informasi yang dilaporkan tersebut akan digunakan oleh penerima. Yang ketiga, penghargaan atau sanksi apa yang dapat diberikan oleh penerima kepada pengirim. Yang keempat, penghargaan atau sanksi manakah yang mungkin digunakan oleh penerima. Dan yang terakhir yaitu seberapa besar pula perubahan dalam perilaku pada suatu dimensi dapat memengaruhi kinerja pada dimensi penting lainnya. Selanjutnya yaitu pengarahan perhatian. Persyaratan pelaporan dapat menyebabkan pengirim mengubah perilakunya, bahkan tidak mengharapkan penerima bereaksi terhadap informasi yang dilaporkan. Dampak-dampak dari persyaratan pelaporan. Yang pertama, dari akuntansi keuangan. Hawkins membahas dampak-dampak yang mungkin terhadap kebijakan operasi manajer, mengenal prinsip-prinsip akuntansi untuk pajak tangguhan, kredit penyabaran mata uang asing, laba per saham, konsolidasi laba atau rugi, luar biasa, ekuivalen, saham biasa, dan sewa guna usaha. Akuntansi perpajakan, beberapa persyaratan pelaporan telah dikenakan tidak hanya kepada pembayar pajak, tetapi juga pada pihak lain seperti karyawan, dengan maksud untuk membuat hukum pajak lebih dipatuhi. Pengetahuan bahwa informasi tersebut akan dilaporkan kepada kantor pajak dan oleh orang lain diharapkan akan membuat pembayar pajak kemungkinan kecil akan mencoba untuk menghindari pajak. Selanjutnya, akuntansi sosial, bidang perhatiannya relatif baru dan seringkali mengalami konflik dengan kriteria kinerja yang lebih mapan. Maka terutama adalah sangat penting untuk menggabungkan persyaratan pelaporan dengan pedoman perilaku dan sanksi untuk ketidakpatuhan yang sangat eksplisit. Selanjutnya, akuntansi manajemen,
Manajemen dapat memberlakukan persyaratan pelaporan internal apapun yang diinginkannya kepada bawahan. Pos-pos yang dilaporkan secara internal dapat bersifat keuangan, operasional, sosial, atau suatu kombinasi. Akan tetapi, hanya terdapat sedikit data akuntansi manajemen yang tersedia bagi publik karena data tersebut jarang dilaporkan di luar organisasi. Penilaian dampak terhadap pengirim informasi. Terdapat banyak cara untuk menilai dampak dari persyaratan pelaporan terhadap pengirim informasi. Cara yang paling tersedia adalah pengambilan keputusan edukatif yang melibatkan pemikiran secara hati-hati mengenai bagaimana persyaratan pelaporan akan berinteraksi dengan kekuatan motivasi lainnya guna membentuk perilaku manajer. Metode lain adalah dengan menanyakan kepada para pelapor mengenai perilaku mereka. Suatu cara formal adalah untuk melakukan hal ini, yaitu survei yang terdiri atas pertanyaan-pertanyaan sempit dengan kemungkinan tanggapan yang ditentukan. Pertanyaan-pertanyaan luas dengan kemungkinan jawaban yang terbuka, atau atas gabungan keduanya. Lalu metode ini hanya memberikan apa yang rela dan mampu untuk diberikan oleh pelapor kepada Anda mengenai persepsi mereka sendiri atas perilaku dan reaksi terhadap persyaratan pelaporan. Sayangnya, respon ini tidak selalu mencerminkan perilaku mereka secara akurat. Cara untuk memastikan mengenai apakah persyaratan pelaporan mengubah perilaku pelaporan ialah dengan mengamati perilaku dengan dan tanpa persyaratan pelaporan. Yang mana hal ini sebaiknya dilakukan dalam eksperimen terkendali di mana satu-satunya hal yang dapat berubah adalah persyaratan pelaporan. Akan tetapi, agar hasilnya berguna, ialah penting bahwa kondisi eksperimen cukup serupa dengan kondisi alamiah di mana persyaratan pelaporan ada. Hal ini tidak selalu mudah untuk dilakukan. Beraneka ragam pendekatan dapat diambil untuk mengukur perilaku dalam kondisi alamiah itu sendiri. Masalah dalam kondisi alamiah adalah bahwa banyak hal-hal yang lain kemungkinan akan berubah pada saat yang bersamaan dengan persyaratan pelaporan. Hal ini menyulitkan untuk menentukan apakah penyebab dari perilaku yang diamati adalah terkena persyaratan pelaporan atau karena salah satu dari faktor lainnya. Selain itu, terutama ketika analisis post hoc terhadap data sekunder digunakan, ukuran-ukuran langsung dari perilaku diamati mungkin tidak tersedia. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do 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 do.